berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti firman-Mu yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai kids, apa kabar? Senang sekali kakak bisa bertemu dengan kita semua. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Nah kids, coba perhatikan apa yang kakak pakai ini loh. Ada apa aja nih? Siapa yang tahu ayo ini apa? Ini sama bajunya loh. Nah kids, hari ini kakak pakai alat-alat untuk perlengkapan perang. Kakak mau berperang. Wah, seru nih. Eits, ini perang bukan sembarang perang loh, tapi perang melawan kekuatan yang besar. Tapi tunggu dulu, meski musuh kita kuat dan hebat, kita tidak boleh kecil hati. Sebab kenapa? Penasaran kan? Yuk, kakak sudah siapkan video pembelajaran yang akan menolong adik-adik mengerti apa yang kakak maksud. Yuk! Kuatkanlah hatimu, Allah itu kuat dan ia akan memberikan kekuatan kepadamu. Paulus menulis kata-kata ini dalam sebuah surat kepada jemaat di Efesus. Paulus sedang dipenjara di Roma dan ia tahu dari pengalamannya bahwa kehidupan Kristen bukanlah kehidupan yang mudah. Bahkan kehidupan Kristen itu seperti sebuah peperangan. Pertempuran itu sulit dan itu bukan pertempuran melawan orang lain. Perjuangannya adalah melawan kejahatan. Paulus memberitahu orang-orang percaya bagaimana cara berperang. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, katanya. Itu akan menolongmu untuk bertahan melawan iblis yang berusaha menipumu. Paulus menulis tentang pentingnya bersiap-siap untuk berperang. Ia berkata bahwa Allah memberikan apa yang kita butuhkan untuk berdiri teguh melawan kejahatan. Kejahatan itu kuat, tetapi Allah lebih kuat. Ini adalah bagian-bagian dari perlengkapan senjata Allah. Pertama, kebenaran adalah seperti ikat pinggang. Kita tahu apa yang benar karena Allah telah memberitahukan kepada kita tentang dirinya dalam firman-Nya. Kebenaran dapat bertahan melawan kebohongan. Kedua, kebenaran adalah seperti baju zirah di dada kita. Allah memberi kita kebenaran ketika kita percaya kepada Yesus. Kebenaran adalah melakukan hal yang benar untuk alasan yang benar. Ketiga, Paulus berkata, bersiaplah dengan menggunakan kasut Injil di kakimu. Apa yang telah Allah lakukan bagi kita dalam Yesus adalah kabar baik. Kita harus selalu siap untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Keempat, perisai adalah seperti perisai. Kita harus membawanya kemanapun kita pergi untuk melindungi diri kita dari serangan si jahat. Si jahat ini, iblis, ingin agar kita meragukan Allah dan mempercayai kebohongan. Allah memberi kita iman untuk menolong kita percaya kepadanya dan mentaatinya. Akhirnya Paulus berkata, keselamatan adalah ketopong dan firman Allah adalah pedangmu. Helm melindungi kepala kita dan kita harus ingat bahwa Allah telah menyelamatkan kita. Pedang menolong kita melawan musuh. Firman Allah, Alkitab adalah pedang yang sangat kuat. Alkitab memberitahukan kepada kita apa yang benar dan Roh Kudus menolong kita untuk melakukan apa yang dikatakannya. Paulus mengatakan kepada orang percaya untuk bersiap berperang dalam peperangan rohani setiap hari. Orang-orang dan kuasa-kuasa yang melawan Allah akan melawan kita juga. Tetapi Yesus telah mati dan bangkit dari kematian. Dia memiliki kemenangan atas kejahatan. Kita dapat berperang melawan kejahatan karena kita tahu bahwa Yesus telah memenangkan peperangan itu. Kids, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 6
Alkitab berkata, setiap orang adalah musuh Allah karena setiap orang berdosa. Yesus datang ke dunia dengan mengetahui bahwa dunia ini penuh dengan musuh-musuhnya. Alkitab mengajarkan bahwa Yesus adalah terang dunia, tetapi manusia menyukai kegelapan daripada terang. Namun, Yesus tetap mengasihi manusia dan datang untuk menyelamatkan mereka. Dia datang untuk membebaskan manusia dari kuasa dosa dan kejahatan. Ketika kita percaya kepada Yesus, dosa-dosa kita diampuni dan kita sekarang memiliki kekuatan untuk mengatakan tidak kepada dosa. Paulus mengajarkan kepada orang-orang percaya bahwa kita membutuhkan perlengkapan senjata Allah untuk berperang melawan kejahatan. Kejahatan itu kuat, tetapi Allah lebih kuat. Apa saja perlengkapan senjata Allah yang Paulus katakan perlu dikenakan oleh orang Kristen? Ada yang tahu nggak, kids? Yes, kita membutuhkan ikat pinggang kebenaran untuk bertahan melalui kebohongan musuh. Selanjutnya, menggunakan baju zirah kebenaran. Iman kepada Yesus membuat kita benar di hadapan Allah dan menjaga hati kita. Selanjutnya, kita menggunakan Injil damai sejahtera sebagai sandal bagi kaki kita. Kita dapat selalu siap untuk berbicara tentang Yesus dan membagikan Injil damai sejahtera. Kemudian, kita dapat mengenakan perisai iman dan menaati Allah melalui iman kepadanya. Dan kita memiliki ketopong keselamatan yang menolong kita untuk mengikat keselamatan kita di dalam Yesus. Terakhir, pedang roh adalah firman Allah yang menuntun kita dalam kebenaran dan menebas kebohongan musuh. Dan ini kabar baiknya adik-adik. Yesus memiliki kemenangan atas dosa dan kejahatan. Bagaimana caranya? Nah, Yesus mati di kayu salib dan meremukkan iblis. Darahnya menutupi semua dosa kita dan iblis tidak dapat mengungkit-ungkit dosa kita. Ketika Yesus bangkit dari kematian, Dia mengalahkan maut dan memberikan kehidupan baru kepada semua orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus tinggal di dalam diri orang percaya dan memberi mereka kuasa untuk melawan dosa. Kids, Paulus mengatakan kepada orang-orang percaya untuk siap berperang dalam peperangan rohani setiap hari. Orang-orang dan kuasa-kuasa yang melawan Allah akan melawan kita juga. Tetapi Yesus telah mati dan bangkit dari kematian. Dia memiliki kemenangan atas kejahatan. Kita dapat berperang melawan kejahatan karena kita tahu bahwa Yesus telah memenangkan peperangan itu. Paulus mengingatkan kita bahwa doa adalah bagian penting dari peperangan rohani. Dia menyuruh kita untuk berdoa setiap saat karena kita harus selalu bergantung kepada Allah dalam segala hal. Doa juga membantu kita untuk tetap waspada karena kita menyadari bahwa hanya Allah yang tahu bagaimana dan kapan musuh akan menyerang. Tuhan akan berperang untuk kita. Kita juga menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan orang lain melalui doa. Ketika kita bergantung pada Tuhan dalam doa, hati kita menunjukkan kasih melalui iman kita kepadanya. Dan ketika kita berdoa untuk orang lain agar Tuhan menolong mereka melawan kejahatan, kita menunjukkan bahwa kita mengasihi saudari-saudara kita di dalam Kristus. Ayo kids, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah berperang melawan maut dan menang. Saat ini dalam kehidupan kami juga akan berperang melawan dosa-dosa kami. Tuhan tolong dan Tuhan berkati kami dengan kebenaran firman Tuhan yang terus kami pegang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kids, kita semua akan bersama-sama mengakhiri akan ibadah kita hari ini. Kak Eri akan berdoa untuk kids semuanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, kami mau melakukan apa yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan itu dan melaluinya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.